Nah, ciri khasnya sebenarnya saya bilang ini adalah kadang ada tugi, ini namanya tugi ya. Jadi ada bulu, tapi nanti ketika tua dia nanti akan hilang ya, atau nanti ketika kita berontok itu biasa menjelang tua nanti hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini tepatnya pada tanggal 23 Juni 2020 ya, saya hanya ingin mengulas sedikit terkait padi yang ada di samping saya ini. Ini adalah salah satu jenis padi galur lokal ya. Umur secara deskripsi dan pengalaman kita adalah kurang lebih sekitar 75 sampai 80 hari setelah tanam. Dan kita ulas padi ini karena ada beberapa keistimewaan berdasarkan pengalaman kita di lahan, yaitu tanaman padi ini toleran terhadap kekeringan. Makanya untuk musim ini tahun 2020 ya, di MT2 ini sengaja kita tanam pada bagian bidang tanah kita yang memang tidak ada irigasi tekniknya sama sekali, termasuk tidak ada sumur bor. Jadi murni pada tanaman kali ini kita hanya mengandalkan dari air hujan ya. Dan kita ketahui bersama pada MT2 kali ini kebutuhan curah hujan ya yang ada di daerah Mantub untuk MT2 ini memang kita bisa katakan kurang ya, bila dibandingkan pada musim-musim sebelumnya atau tahun-tahun MT2 sebelumnya. Tapi alhamdulillah dengan pemilihan padi yang tepat, kemudian jenis galur yang tepat, terutama kita cari yang punya toleransi tinggi ya terhadap kekeringan, cekaman kekeringan. Kemudian biasanya tanaman padi itu kalau sudah dihantam dengan kekeringan itu rawan sekali dengan hantaman blas atau jamur. Alhamdulillah galur padi yang kita tanam saat ini juga ada toleran atau tahan terhadap serangan jamur atau blas. Nah, untuk sampai hari ini tanaman padi ini kalau kita hitung ya, kurang lebih kita tanamnya itu tanggal 18 April. Jadi kalau sekarang ini tanggal 23 Juni, berarti kurang lebih berumur kurang lebih 65 67 AST ya. Dan kita lihat penampilannya. Nah, ini sebenarnya sudah mulai kuning. Perkiraan kita 5-7 hari lagi nanti akan kita panen. Lokasinya kebetulan ini kita ada di Dusun Sembung ya, pas timurnya Dusun Sembung. Dan selama budidaya tanaman padi ini atau saya menanam padi ini, kita sama sekali belum pernah memberikan irigasi teknis termasuk air dari sumur bor, karena memang untuk lahan ini kita tidak ada sumur bor yang bisa kita ambil airnya ya. Ciri khas dari tanaman padi ini adalah kita lihat sedikit ada daun benderanya tegak, kemudian karakter lokal
yang tidak bisa hilang dari padi ini adalah pada bagian bulir nanti ada sedikit tuginya atau ada kayak bulu cambuk ya. Nah, ini tugi ini, kemudian bentuknya panjang agak medium. Nah, ini biasanya ciri khas dari padi-padi javanica atau padi-padi yang punya turunan dari padi lokal Nusantara. Tapi meskipun tanaman padi ini ada riwayat atau silsilah dari padi lokal, tapi umurnya tidak terlalu dalam. Jadi kisaran kalau kita mulai tanam kemarin, insya Allah nanti kita bisa capai 75 sampai 80 HST ya. Ini kita buktikan pada umur 65-67 sebenarnya sudah bisa kita panen. Mungkin juga karena pengaruh dari kekeringan. Nah, yang kedua, karakter padi ini memang sedikit membutuhkan air. Justru nanti kalau airnya berlebih ya atau tergenang selalu di lahan, nanti biasanya pertumbuhannya akan tinggi dan mudah roboh. Makanya untuk MT1 kalau memang lahannya subur dan airnya cukup, biasanya untuk teman-teman yang ada di Lamongan ini tidak berani kita rekomendasikan ya. Kita hanya rekomendasikan untuk lahan-lahan atau area-area tertentu, terutama pertama area yang memang kesuburannya agak kurang bila dibandingkan yang lain. Yang kedua, ketersediaan airnya kurang ya, atau tak ada hujan tanpa irigasi teknis, terutama untuk MT2. Nanti akan saya tunjukkan ya pada sebelah sini ya. Nanti akan ada foto-foto yang menunjukkan bagaimana tingkat ketahanan dari toleransi tanaman padi ini terhadap cekaman kekeringan. Tanahnya sendiri sudah banyak yang istilah kita nelo atau merekah ya, tapi tanaman padi ini masih bertahan ya. Dan juga ya saya sampaikan, memang menurut pengalaman kita akhirnya ini benar-benar teruji untuk ketahanan terhadap kekeringannya gitu. Jadi kebetulan di daerah kita kemarin kan untuk MT2 ini ada 2 ujian, yaitu di zaman kekeringan juga ada penyakit blast ini yang banyak kemarin menyerang ya dari tanaman padi teman-teman ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, sampai pada umur hampir 65-67 ini, walaupun tidak kita airi dari irigasi teknis ya, ternyata padi galur ini tetap bisa bertahan sampai sekarang ya. Nah, ciri yang kedua ya, kelebihan yang kedua adalah tanaman padi ini punel. Jadi walaupun umurnya pendek, dia tetap nasinya nanti punel atau pulen ya ini. Terus yang keempat ya, memang ringan pemupukan, makanya kita sarankan biasanya jangan pakai pupuk urea yang berlebih. Kita kalau memakai kimia biasanya Set A dan Ponska saja sudah cukup ya. Tadi itu beberapa kelebihan pengalaman kita beberapa musim dalam mensikapi kekeringan, kekurangan ketersediaan air dengan tanaman padi galur ini. Pertama yang pertama tadi, yaitu tanaman padi ini punya kelebihan dalam umurnya yang pendek atau genjah, yaitu sekitar 75 sampai 80 ST. Nah, kalau di kita ini insya Allah 75 sudah bisa kita panen. Yang kedua, dia punya toleransi atau ketahanan terhadap serangan jamur atau blast ya. Jadi ini yang erat kaitannya dengan kekeringan. Biasanya padi-padi itu kalau kena hantaman kekeringan, biasanya kena jamur. Yang ketiga, dia toleran terhadap kekeringan. Jadi walaupun ini tanpa irigasi teknis, kita masih bisa bertahan. Yang keempat, tanaman padi ini untuk rasa nasinya juga punel. Biasanya teman-teman tanya, tanaman padi kalau pendek itu biasanya erat kaitannya nanti nasinya pero atau atos ya, keras, kemudian bulirnya kecil. Nah, ini kita sampaikan, ini telapak tangan saya. Jadi walaupun dia umurnya pendek,
dia bentuk bulirnya masih besar ya, dan gendut ya, jadi medium, tapi tidak seperti beras mentik ya. Jadi dia tetap medium, dan saya kira dengan umurnya yang pendek, kemudian ketahanan terhadap kering, dengan jumlah malai seperti ini, saya kira masih bagus ya, masih bagus. Ini kita bisa lihat di lahan jumlah malainya masih seperti ini ya. Kalau dia kelebihan air ya, padi ini nanti punya potensi rebah. Makanya biasanya untuk MT pertama, untuk lahan subur dan kelebihan air biasanya tidak kita anjurkan. Tapi untuk lahan-lahan yang memang airnya porositasnya tinggi, artinya bisa meresap cepat, kemudian agak tidak subur, itu biasanya kita berani merekomendasikan untuk tanaman padi ini ya. Jadi itu baik, kita lihat nanti beberapa tampilan di lahan dari tanaman padi ini. Oke. Nah, ciri khasnya yang saya bilang ini adalah ada tugi, ini namanya tugi ya. Jadi ada bulu, tapi nanti ketika tua dia nanti akan hilang ya, atau nanti ketika kita rontok itu biasa menjelang tua nanti hilang. Dia wah, ini sudah seperti ini ya. Jadi ini kondisi di lahan, nelonya seperti ini. Ini kalau kita lihat ke sana sama nelo semua. Nih. Nah, nelo atau sungguh sangat kering ya. Tapi kita lihat posisi tanamannya. Dia masih bertahan hijau. Ini adalah bentuk malai dari galur yang tahan kering ini.